bertemu lagi dengan saya Irfan Sofi dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait insentif fiskal dari pajak daerah retribusi daerah. Dasar hukum yaitu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah serta PP 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, kepala daerah dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya. Berdasarkan permohonan wajib pajak atau wajib retribusi atau secara jabatan ditetapkan oleh kepala daerah. Berdasarkan pertimbangan yang pertama adalah kemampuan dari membayar wajib pajak atau retribusi, kondisi tertentu objek pajak seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak. Berikutnya, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultramikro, mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah dan atau mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional. Dalam pemberian insentif ini memperhatikan bagaimana kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak 2 tahun terakhir, kesinambungan usaha wajib pajak dan wajib retribusi, kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak atau wajib retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan dan atau faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah. Sesuai kriteria usaha mikro dan ultramikro dalam peraturan perundangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Selanjutnya perlu diperhatikan juga kesesuaian dengan prioritas daerah dalam RPJMD dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemberian insentif tersebut ditetapkan dengan perkada peraturan kepala daerah dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai dengan pertimbangan kepala daerah dalam memberikan insentif fiskal. Untuk memberikan insentif fiskal atas permohonan wajib pajak atau retribusi, bila diperlukan dapat dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain guna memastikan tujuan lain wajib pajak retribusi tersebut berhak menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya, ketentuan lain terkait insentif ini diatur dalam aturan pengaturan kepala daerah. Kita lihat terkait bagaimana keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pajak daerah, retribusi daerah, serta kemudahan perpajakan daerah. Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan atau sanksi pajak dan atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi, di mana paling sedikit berupa kemampuan membayar wajib pajak atau retribusi atau tingkat likuiditas dari wajib pajak retribusi tersebut. Kedua, kondisi objek pajak atau objek retribusi paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati wajib pajak atau retribusi dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan atau kerusuhan. Selanjutnya, ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan, dan atau penghapusan pokok pajak atau retribusi dan atau sanksinya diatur dalam peraturan kepala daerah atau perkada.
Berikutnya, bagaimana berhubungan dengan kemudahan perpajakan di daerah? Bahwasanya pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak, di mana wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan wajib pajak sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan pajak pada waktunya. Selanjutnya, kepala daerah bisa memberikan berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. Keputusan kepala daerah dapat berupa menyetujui seluruh, menyetujui sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak dengan memperhatikan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak 2 tahun terakhir. Atau penundaan angsuran yang paling lama untuk jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun, pemberian angsuran ditambah bunga 0,6% per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk paling lama 24 bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Kemudian yang kedua yaitu berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak, di mana wajib pajak mengalami keadaan kahar sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya. Maka kepala daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah. Bagaimana dengan ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, keringanan dan atau penghapusan pokok pajaknya atau retribusi serta sanksinya diatur dalam peraturan kepala daerah. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan juga diatur dalam peraturan kepala daerah. Di dalam kemudahan berusaha dan mendukung untuk wajib pajak, ada restitusi yang bisa diberikan apabila wajib pajak terdapat kelebihan pembayaran pajak. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau retribusi, ya, di mana wajib pajak atau retribusi mengajukan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk. Untuk retribusi pajak, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan maksimal 12 bulan sejak diterimanya permohonan restitusi. Sedangkan untuk retribusi, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib memberikan keputusan maksimal 6 bulan sejak diterimanya permohonan restitusi. Dalam hal tidak ada keputusan sampai dengan batas waktu maksimal yang dimana untuk wajib pajak restitusi pajak 12 bulan dan retribusi 6 bulan, maka permohonan restitusi atas pajak atau retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB surat keputusan pajak daerah lebih bayar atau SKRDLB surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar harus diterbitkan paling lama 1 tahun. Pengembalian restitusi pajak atau retribusi maksimal 2 bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. Berikutnya, pengembalian restitusi digunakan untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi lainnya jika ada, sehingga apabila ada utang pajak di jenis pajak yang lain bisa diperhitungkan terlebih dahulu. Pengembalian restitusi pajak daerah atau retribusi daerah yang dilakukan setelah lewat 2 bulan, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga 0,6% per bulan atas keterlambatan pengembalian. Nah, ini ada hak dan kewajiban juga sama. Jadi kalau wajib pajak ada kekurangan juga terdapat denda, gitu ya. Dan ini juga jika ada kelebihan pembayaran dan itu prosesnya melebihi 2 bulan lewat, gitu ya, maka akan diberikan imbalan bunga 0,6% per bulan. Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan diatur dengan peraturan kepala daerah. Nah, ini untuk
Kali ini kita membahas terkait insentif fiskal yang ada di daerah untuk pajak daerah retribusi daerah. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, ya, subscribe, comment, and share. Sampai ketemu di lain kesempatan dalam seri pajak daerah retribusi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.